Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, untuk di episode kita kali ini saya ingin kembali mengajak panjenengan untuk mengenal, kita belajar bersama-sama tentang dunia Tosan Aji sobat. Nah mungkin di antara sobat semuanya ini ada yang sudah mengenal dari pusaka yang akan kita review ini nanti sobat, yaitu pusaka menur. Nah ini adalah tombak menur. Mungkin di antara yang sudah sudah lama berkecimpung di dunia Tosan Aji mungkin sudah mengenal, oh bentuk menur itu seperti ini. Tapi di sini sekali lagi video-video saya adalah saya tujukan kebanyakan untuk pembelajaran bagi generasi pemula. Jadi para pecinta Tosan Aji pemula, mungkin di antara panjenengan belum ada yang tahu kira-kira yang menur itu yang seperti apa sih Mas Tony. Nah di sini nanti sobat saya akan kembali mencoba untuk menghadirkan kepada panjenengan. Kemarin itu saya mendapatkan menur ini dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari daerah Jogja. Jadi waktu itu saya mendapatkannya dari beliau. Saya melihatnya sesuatu yang pusaka yang unik. Saya melihatnya unik, dan kalau boleh dibilang pusaka menur ini bisa juga masuk di pusaka jimatan sobat, karena bentuknya cuma segini. Nah ini menjadi pusaka yang sangat praktis karena bisa dibawa kemana-mana. Nah untuk diwujudnya, nah ini sobat, ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di video kita kali ini sobat. Nah, ini adalah pusaka menur. Kemarin itu untuk di warangkanya, warangka aslinya saya ganti karena apa? Karena tidak sesuai dengan pusakanya. Saya dalam dalam pandangan saya untuk di warangkanya tidak sesuai. Itulah kenapa akhirnya saya ragati, saya bandani. Saya belikan warangka baru, saya buatkan warangka baru dengan bermotif seperti ini sobat. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya sekali lagi kalau melihat pusaka itu, katakanlah sandangannya tidak sesuai, entah itu retak, entah itu sompel, entah itu patah, ataupun juga kotor dan juga yang lainnya, kalau saya rasa masih layak ini untuk dipakai, maka kan saya serviskan di tukang warangka saya. Tapi jika saya merasa wah ini tidak sesuai dengan pusakanya, maka akan saya ganti, saya akan buatkan di tukang saya untuk menggantinya dengan warangka baru. Nah biasanya seperti itu sobat. Ini adalah salah satu bentuk saya menghargai dari seni Tosan Aji, dari karya leluhur kita. Jadi seperti itu, sangat luar biasa sekali. Dan di sini nanti sobat saya akan menunjukkan kepada panjenengan tentang bentuknya seperti apa. Lalu juga saya akan mengajak panjenengan, kita kan sudah lama sekali tidak membuka buku gitu loh, tidak membuka buku, maka nanti kita akan membuka buku sekaligus saya nanti akan sedikit memberitahukan kepada panjenengan tentang filosofi dan tuah dari pusaka menur ini sebagai sebuah tambahan belajar panjenengan, khususnya bagi panjenengan para pecinta Tosan Aji pemula. Biar apa? Biar tahu gitu loh. Oh, pusaka menur itu fungsinya adalah dibuat seperti ini dan dulu dipakai di mana, biar panjenengan tahu gitu. Oke, kita akan langsung saja sobat. Kita akan langsung untuk membuka buku. Nah, di sini nanti yang buku akan saya pakai adalah buku ensiklopedia keris sobat. Ensiklopedia keris, dan juga nanti akan saya lanjutkan untuk membacakan filosofi dari menur, sekaligus nanti menur ini fungsinya atau tuahnya itu untuk apa seperti itu. Oke, akan saya balik untuk kameranya, kita akan belajar bersama-sama. Oke sobat BMC, sebelum saya ajak panjenengan untuk melihat gambar di buku, nah di buku ensiklopedia keris ini sudah saya persiapkan, nanti kita belajar bersama-sama sebagai bahan kita untuk referensi dalam dunia Tosan Aji. Kita belajar dunia Tosan Aji. Nah ini adalah wujud dari pusaka yang kita review untuk di episode kita kali ini sobat. Nah, warangkanya seperti ini. Warangkanya bisa dikatakan cukup unik, bagus, dan juga sangat menarik ini. Nah kalau sudah seperti ini kan jadinya enak sobat. Kalau dibawa kemana-mana pun juga ini bisa. Karena apa? Karena ini bisa masuk ke dalam kantong atau dalam saku, dan juga bisa masuk di dalam tas. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa ini. Nah ini sobat,
Ini adalah wujud dari pusaka menur yang akan kita review untuk di episode kita kali ini, sobat. Nah, kalau panjenengan melihat di sini, ini adalah meduknya. Nah, kalau melihat seperti ini ada semacam kayak motifnya. Nah, mungkin zaman dulu atau bisa diduga ini adalah bentuk meduk limaran, sobat. Meduk limaran itu bisa dipakai sebagai tempat untuk ini kinatah. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak bulat sempurna, ada semacam kayak berenjol-berenjolannya. Ini adalah meduk limaran. Kalau menurut saya ini adalah meduk limaran. Nah, kalau panjenengan melihat di sini, nah ini kalau saya buka di bagian ininya, bagian face-nya, dia ini pamengkang jagat, sobat. Nah, ini adalah pamengkang jagat. Nah, ini adalah bentuk dari pamengkang jagat. Nanti juga akan saya bacakan kepada panjenengan biar panjenengan tahu pamengkang jagat itu seperti apa sih, gitu loh. Jadi biar tahu perbedaan antara pamengkang jagat, combong, dan juga ini pegat wojo. Kalau pegat wojo itu di bagian bilah pipihnya, ini di bagian sisi tajamnya itu dia retak, itu namanya adalah pegat wojo. Tapi kalau seperti ini, nah, dia retaknya memanjang seperti ini adalah pamengkang jagat. Tapi kalau berlubang, sobat, nah berlubang gitu, dan lubangnya itu sempurna kayak semacam kayak dilubangi, nah itu namanya combong. Nah, biar panjenengan tahu perbedaan tentang pegat wojo, pamengkang jagat, dan juga combong. Oke, sobat, kita akan melanjutkan. Kita akan melihat di buku tentang menur itu seperti apa sih, gunanya dulu, atau tempatnya itu berada di mana. Nah, ini coba kita akan membacanya bersama-sama. Ini adalah keterangan tentang menur di buku Encyclopedicus. Bentuknya mirip tombak. Nah, ada yang bilang ini adalah tombak menur, tetapi ukurannya jauh lebih kecil. Panjangnya rata-rata hanya sekitar 5-7 cm, sedangkan face-nya hanya sekitar 4 cm. Bentuk menur juga beraneka macam, tetapi yang terbanyak adalah bulat runcing. Menur ini merupakan tosan aji yang digunakan untuk mengisi mahkota payung. Nah, sobat, menur atau pusaka menur itu adalah tosan aji yang digunakan untuk mengisi payung mahkota. Nah, di sini adalah tempat dari menurnya. Mengisi mahkota payung kebesaran atau payung agung bagi seorang raja atau para bangsawan. Karena tempatnya di dalam payung yang disebut songsong itu, menur tidak seperti tosan aji lainnya, hampir tidak pernah dicuci dan diwaringi. Kalau zaman dulu, mungkin untuk di pusaka menur jarang sekali diwarangi. Karena apa? Karena bentuknya ini berada di bagian dalam, sobat. Bagian dalam dari mahkota payung. Nah, ini adalah payung songsong, dan menur ada di tengah-tengahnya ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu coba kita akan membahas tentang apa sih kegunaan dari pusaka menur itu. Nah, kalau panjenengan sudah melihat untuk di gambarnya letaknya di mana. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk di keterangan filosofi dari pusaka menur. Merupakan tosan aji yang digunakan untuk mengisi payung kebesaran atau payung agung atau juga songsong bagi para raja, bangsawan, atau priayi zaman dulu, sobat. Payung songsong ini biasanya ditempatkan di samping atau di belakang singgasana bersama tombak pusaka. Tombak menur ini diyakini tuahnya untuk pengayoman atau perlindungan, tolak balak, dan untuk kewibawaan serta untuk karisma. Nama menur sendiri diambil dari nama bunga melati yang bersusun atau bertumpuk kelopak bunganya. Warna bunga menur yang putih ini melambangkan kesucian dan juga kesederhanaan. Bentuknya yang kecil sebagai pengingat bahwa sebesar apapun status kita di hadapan manusia, tapi kalau di hadapan Tuhan kita tetaplah kecil. Jadi tidak ada yang pantas disombongkan baik pada sesama, apalagi pada Sang Pencipta. Semegah dan semewah apapun payung songsong, di dalamnya harus ada tombak menur sebagai kekuatannya dan sebagai jiwanya. Meskipun payung songsong terkesan mewah ini, sobat, dan melambangkan sebuah kebesaran, tapi dengan adanya menur di dalamnya ini akan menjadi pengingat
untuk selalu memiliki sifat sederhana, tidak berlebihan tetapi tetap sakral, yaitu kesederhanaan yang mencerminkan keelokan budi pekerti sehingga dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi siapapun yang ada di sekitarnya, seperti aroma wangi bunga menur. Nah, bunga menur, menur itu diambil dari nama bunga sobat ya, nama bunga melati yang bersusun atau bertumpuk kelopak bunganya. Jadi kelopak bunganya itu bertumpuk-tumpuk, itu adalah bunga melati menur. Nah, diambil dari situ, dan filosofinya kalau kita jabarkan tadi sangat luar biasa sekali. Ini adalah sebagai sebuah pengingat bahwasanya pemilik dari pusaka menur ini diharapkan menjadi seorang pribadi yang tetap andap asor, tetap sederhana meskipun memiliki derajat yang tinggi, meskipun memiliki kekayaan ataupun juga memiliki kekuasaan. Itu seperti itu. Nah, ini adalah filosofi dari menur sobat. Lalu kita lanjutkan lagi bahwasanya di sini tadi kalau panjenengan lihat ada pamengkang. Nah, ini adalah tombak menur pamengkang jagat kalau untuk saya. Pamengkang jagat merupakan retakan yang terjadi akibat proses penempaan dan penyepuan yang kurang sempurna. Lubang pada pusaka pamengkang jagat bisa terjadi di sor-soran tengah bilah atau ujung bilah dengan bentuk yang tidak rapi dan rata-rata retak memanjang. Biasanya terjadi pada tosan aji yang berpamor miring. Sebagian orang menganggap jika pusaka yang pamengkang jagat lebih bertuah dibanding keris normal lainnya. Konon adanya retakan tersebut semakin memperkuat tuah gaibnya. Tuah pusaka yang pamengkang jagat ini lebih cocok untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan di wilayah tertentu seperti lurah, camat, bupati, kapolres, kapolda, atau orang yang memiliki jabatan sebagai pemimpin. Jadi bisa dikatakan ini sangat serasi sekali ya antara kegunaan dari menur. Menur ini kan tempatnya di payung songsong. Nah, sedangkan payung songsong ini biasanya diperuntukkan bagi para raja atau bangsawan atau juga para pemimpin di daerahnya. Nah, untuk di tuah dari pamengkang jagat ini pun juga sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan di wilayah tertentu ya, seperti para lurah, para camat, bupati, dan juga yang lainnya. Itu seperti itu sobat. Berarti ini sangat bisa dikatakan sangat serasi sekali antara dapurnya dan juga pamengkang jagatnya ini tadi. Nah sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bersama-sama mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Sekali lagi saya ingin berpesan bahwasanya tosan aji adalah bentuk dari karya leluhur kita. Tosan aji adalah besi yang dihargai dan juga dihormati, tapi tidak untuk disembah. Dan merawat tosan aji sobat semuanya, ini sama halnya dengan merawat doa, karena tosan aji ini adalah sebagai bentuk doa dan juga harapan yang bersifat benda. Semoga video ini sekali lagi bisa menambah pengetahuan bagi panjenengan semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta tosan aji pemula. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.